Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Nama saya Dini Ratnasari, saya dari LPTK Universitas Wisnuwardana Malang dengan NIM 2504107 0144. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Rantopulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai guru PPKN. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 dengan materi keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan perwakilan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini giliran siapa? Saya, Ibu. Oke, Nadia silahkan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, coba sekarang dilihat di samping bangku kalian, apakah ada sampah? Jika ada, tolong diambil. Ada? Tidak. Sekarang kerapiannya pakai dasi sama kaos kaki tidak? Pakai. Oke, rapi ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Alexa, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Andi Adli, Hadir, Bu. Bayu, Deca, Fadli, Fajri, Gesya, Hadir, Bu. Kolif, Maharani, Muhammad Rizky Kurniawan, Muhammad Subri, Hadir, Bu. Nadia Eka, Hadir, Bu. oke, Sahrul, Sinta Alia, Tia Amelia. Oke, ada yang belum diabsen? Sudah ya? Oke, ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, ya. Ya, Bu. Dimohon anak-anak berdiri. Tentang keberagaman gender ya. Nah, di keberagaman gender ada membangun kesadaran gender. Nah, ada yang tahu bagaimana cara untuk membangun kesadaran gender? Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya, Bu, beri kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin ketua kelas atau OSIS, atau beradaptasi dalam semua jenis ekstrakurikuler. Nah, ya, oke. Nah, itu cara membangun keberagaman gender ya, tidak ada pembedaan ya, harus sama. Nah, mengapa membangun kesadaran gender itu sangat penting? Ada yang bisa? Ya. Karena untuk menciptakan keadilan, mengurangi kekerasan, membuka potensi penuh dan mendorong kemajuan. Ya, oke. Nah, itu mengapa kita harus menumbuhkan atau membangun
kesadaran gender. Nah, oke. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman gender. Nah, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasikan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti kalian dapat mencari informasi tentang keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti ini ya, mengetahui ya kan? Kira-kira suku apa saja yang kalian ketahui di Indonesia ini? Saya Bu, Iya. suku Jawa, Dayak, Kutai, Bugis, dan Sunda. Ya, oke. Terus kita kan beragam suku dan budaya, ya kan? Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan beberapa budaya yang kalian ketahui? Ya. Nah, iya betul. Ada tradisi atau upacara adat, ya kan, kesenian atau tarian daerah, ya kan. Suku berarti kayak bahasanya juga bermacam-macam, ya. Terus kita di pembelajaran ini kita akan membahas tadi ya suku, ya kan. Nah, ini contoh kecilnya di sekitar kalian, ya kan, di sekitar kalian pasti memiliki, ada beberapa tetangga, ya kan, memiliki suku-suku yang berbeda, ya kan. Coba di tetangganya si Maharani, ya kan, pasti tetangganya berbeda-beda kan. Ada suku apa aja? Suku Jawa dan Sunda itu. Nah itu contoh kecilnya, ya kan. Ada suku Jawa dan suku Sunda. Nah, begitu banyak tradisi yang ada di Indonesia, ya kan. Banyak sekali. Sehingga kalian tahu kalian tahu bagaimana cara agar kita tetap menghargai walaupun berbeda. Iya, berbeda suku, ya kan. Nah, setelah itu kita sebelum masuk lebih lanjut ke materi ya, nanti Ibu akan menampilkan video. Sebelum Ibu tampilkan video, boleh kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Masih ingat ice breakingnya apa? Masih Bu. Masih. Apa? Tepuk semangat, ya kan? Kalau Ibu bilang tepuk semangat, ya betul. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, dang dang dang, dung dung dung, Ding ding ding. dang dang dang, ding ding ding. Ya, ayo ulangi ya, sama-sama. Oke, tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Ibu sekarang akan menampilkan sebuah video ya. Nah, video ini adalah salah satu contoh suku yang ada di Indonesia, ya. Tradisinya, ya kan, upacaranya, ya. Di mana? Di suku Batak, ya. Kalian perhatikan, kalian simak, ya. Apa yang Ibu tampilkan, tolong diperhatikan. Nah, itu beberapa contoh tradisi upacara di suku Batak. Nah, oke, selanjutnya Ibu ingin kalian membagikan kelompok, ya.
membagi kelompok sesuai kelompok yang minggu lalu kita tentukan ya. Sebelumnya ini sudah gabung sama kelompoknya masing-masing ya. Silakan perwakilan kelompoknya mengambil kertas yang ada di depan. Silakan. Nah, kertas ini isinya beberapa suku yang ada di Indonesia. Beberapa provinsi ya, maaf ya, beberapa provinsi yang ada di Indonesia ya. Oke, sudah dapat ya? Sudah dapat. Nah, setelah ini kalian mencari informasi terkait suku, rumah adat, terus tarian daerah, tradisi upacaranya ya, dan alat musik daerah. Nah, itu yang akan kalian cari nanti ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Mana kelompok Kalimantan Timur? Ya. Kelompok Bali? Oke. Kelompok Jawa Timur? Dan yang terakhir ada kelompok Sulawesi. Silakan dikerjakan dan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Boleh mencari di buku paket ya. Ya, di buku paket silakan diskusikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Sudah ya? Oke, mungkin sekiranya kalian bisa mempresentasikan ya hasil diskusinya. Mungkin salah satu perwakilan per kelompok silahkan memaparkan hasil diskusinya ya. Mungkin yang pertama kelompok Kalimantan Timur ya. Tunggu. Sarul, Ibu minta tolong. Ya. Mulai, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Deca Elsasari dan rekan saya yang bernama Ayu Wulandari, Fajri Fadila, dan Sarul Ramadan. Saya akan menjelaskan kekayaan budaya Kalimantan Timur, suku, rumah adat, kesenian, dan upacara adat. Kalimantan Timur, sebuah provinsi di ujung timur Pulau Kalimantan, tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang memesona. Beragam suku bangsa yang mendiaminya melahirkan tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang unik dan patut untuk dilestarikan. Berikut adalah penelusuran mendalam mengenai suku, rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, alat musik tradisional, dan upacara adat di Kalimantan Timur. Suku bangsa. Provinsi ini didiami oleh berbagai suku bangsa, dengan suku Dayak sebagai salah satu suku mayoritas yang memiliki banyak sub-suku. Selain itu, terdapat pula suku-suku lain yang telah lama menepat dan
akulturasi, menciptakan keragaman budaya yang harmonis. Beberapa suku yang dominan di Kalimantan Timur antara lain suku Dayak, merupakan suku asli Kalimantan yang terdiri dari berbagai subsuku seperti Dayak Kenyah, Dayak Ngodang, Dayak Benuak, Dayak Tanjung, dan Dayak Bahau. Setiap subsuku memiliki dialek, adat istiadat, dan kesenian yang khas. Suku Kutai, suku Melayu asli yang mendiami wilayah pesisir dan pedalaman Kalimantan Timur, terutama di sekitar alur Sungai Mahakam. Kebudayaan suku Kutai banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Kutai Kartanegara. Suku Tidung mendiami wilayah utara Kalimantan Timur, khususnya di sekitar Kabupaten Nunukan dan Malinau, sekarang bagian dari Kalimantan Utara, serta sebagai wilayah Berau. Suku Banjar merupakan pendatang dari Kalimantan Selatan yang banyak bermukim di kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan dan telah berbaur dengan masyarakat setempat. Rumah adat, arsitektur tradisional Kalimantan Timur mencerminkan kearifan lokal dan beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Rumah Lamin merupakan rumah adat paling ikonik dari Kalimantan Timur yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Rumah panggung yang panjang ini dapat menampung puluhan hingga ratusan orang dari beberapa keluarga. Rumah Lamin memiliki ciri khas ukiran-ukiran indah bermotif makhluk mitologis dan alam yang syarat akan makna filosofis. Rumah adat Bulungan, dikenal juga dengan sebutan rumah adat Tidung, memiliki gaya arsitektur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu dengan ornamen-ornamen yang khas. Lagu daerah. Lagu daerah Kalimantan Timur umumnya bercerita tentang keindahan alam, nasihat, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa lagu daerah yang populer antara lain Maharti, lagu yang sering dinyanyikan saat bekerja di ladang atau sebagai lagu hiburan. Sabar Ai, berisi pesan moral tentang kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Anjat Manik, Bebilin, Andang Sigurandang. Tarian daerah. Seni tari di Kalimantan Timur sangat beragam dan seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara adat. Tari Ganjur, tarian yang berasal dari Kesultanan Kutai Kartanegara dan biasanya ditampilkan saat upacara penobatan raja atau penyambutan tamu kehormatan. Tari Huduk, tarian sakral suku Dayak yang menggunakan topeng dan kostum daun pisang. Tarian ini merupakan ritual untuk memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Kalimantan Timur memiliki bunyi yang khas dan sering digunakan untuk mengiringi tarian dan lagu daerah. Sape, alat musik petik jenis gitar yang berasal dari suku Dayak. Sape memiliki alunan melodi yang mendayu-dayu dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Tingkilan, seperangkat alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Jepen dan lagu-lagu Kutai. Ensemble musik ini terdiri dari gambus, ketipung, biola, dan gendang. Sampek, serupa dengan sape, alat musik petik tradisional suku Dayak. Jatung Utang, sejenis alat musik pukul yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Upacara adat. Upacara adat di Kalimantan Timur merupakan cerminan dari sistem kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Upacara Dahau, pesta adat suku Dayak, khususnya Dayak Tanjung dan Benuak, yang diselenggarakan untuk pemberian nama anak, pernikahan, atau perayaan panen. Ritual belian, upacara pengobatan tradisional yang dilakukan oleh seorang dukun pembelian untuk menyembuhkan orang sakit dengan memanggil roh-roh leluhur. Kekayaan budaya Kalimantan Timur merupakan aset tak ternilai yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya. Keberagaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan warisan budaya yang luas. Ya, oke. Nah, itu pemaparan dari kelompok Kalimantan Timur. Nah, ada yang ingin memberi tanggapan atau menambahkan paparan dari kelompok Kalimantan Timur? Jika ada angkat tangan ya, silahkan Gesya. Saya ingin menambahkan lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Timur.
Ya. Itu Indung-Indung. Lagu ini sering dinyanyikan Tes, sebagai lagu tes, pengantin tes. nasihat bagi anak-anak. Kemudian Guru Enggang menggambarkan keangkuhan Guru Enggang yang dianggap suci oleh suku Dayak. Ya, oke. Tanggapannya seperti apa? Tanggapannya seperti apa? Setelah melihat ya, mendengarkan tadi ya kan pemaparan dari kelompok Kalimantan Timur. Nah, bagaimana tradisi di tanggapan Gesya, tradisi di Provinsi Kalimantan Timur? Tanggapan saya sangat unik dan sangat keren. Oh ya, oke. Ada lagi yang ingin menambahkan pemaparan dari kelompok Kalimantan Timur? Ya, silakan. Tarian Kalimantan Timur. Tari Bedewa, tarian ritual dari suku Tidung untuk penyembuhan orang sakit. Tarian Belia Bawo, tarian ritual pengobatan yang dilakukan oleh suku Dayak Bunma. Ya, ada lagi penambahan? Ya, silakan. Tarian pergaulan yang mendapat pengaruh dari budaya Melayu dan Islam. Tarian ini diiringi oleh musik kintilan. Tari Punan Leto, tarian dari suku Dayak yang mengisahkan kerebutan seorang gadis. Upacara Erau merupakan pesta adat terbesar. Di Bali, cara guys. Oke, sekarang melakukan apa namanya diskusi ya kan. Presentasi kita beri apresiasi. Ya, apresiasinya apa? Tepuk. Wow. Gimana? Masih ingat? Masih. Ya, ayo. Tepuk. Wow. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Hebat ya. Oke. Ibu tegaskan kembali ya. Indonesia ini memang sangat kaya akan keragaman. Karena letak apa? Letak geografisnya ya. Banyak pulau-pulau ya kan. Indonesia sangat banyak sekali pulau-pulaunya ya kan, daripada negara-negara yang lain, sehingga mereka membangun budaya sendiri ya kan. Makanya di Indonesia ini banyak budaya dan suku ya. Suku di Indonesia ini memiliki 1.300 lebih suku ya. Jadi itu bahasanya juga berbeda-beda ya. Terus habis itu budaya juga berbeda-beda ya. Indonesia ini memiliki 700 ya, 700 lebih budaya. Banyak sekali kan? Karena memang kita ini letaknya itu sangat pulau-pulaunya sangat banyak ya. Jadi beda sama negara yang lain. Kita tetap harus menghargai ya kan, karena persatuan bangsa kita diikat dengan semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Iya, pintar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Iya, kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi walaupun kita berbeda suku,
berbeda agama, ya kan? Berbeda ras, kita tetap satu. Kita saling menghargai. Ya, tidak ada pembedaan suku ya. Mentang-mentang ini suku si ini ya, suku Bugis sama suku Bugis tidak ada begitu ya. Kita sama-sama di sini ya. Oke. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya yang telah kita tadi siapkan ya. Silakan disimpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, mikrofonnya mana? Dari pembahasan kita hari ini, jelaslah bahwa Indonesia memiliki kekayaan suku dan budaya yang tak ternilai harganya. Pemahaman akan keberagaman ini adalah kunci untuk membangun toleransi. Meskipun memiliki perbedaan, setiap suku dan budayanya saling melengkapi. Mempelajari keberagaman ini bukan hanya memperluas wawasan kita, tetapi juga memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan refleksi, ya. Refleksi, nanti kalian ungkapkan perasaan kalian, terus materi materi apa yang sudah kalian dapatkan, ya, dan materi apa yang kalian kuasai, dan materi apa yang belum kalian kuasai. Silahkan ditulis di sini ya. Perhatikan saja setiap kelompok satu. Sudah? Oke. Sudah? Sudah ya. Mungkin bisa perwakilan satu kelompok mengungkapkan apa tadi perasaan. Yuk guys ya. Silakan. Perasaan saya senang. Apa yang Perasaan saya senang. Apa yang sudah kamu pelajari? Keberagaman suku dan budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang kamu kuasai dari materi ini? Tentang keberagaman suku dan budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian apa yang belum kamu kuasai? Upacara adat Sulawesi Selatan. Apa upaya kamu untuk menguasai materi yang belum dikuasai? Mencari informasi lebih dalam mengenai upacara adat Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan yang kita akan pelajari yaitu keragaman agama dan ras antar golongan ya. Ya, Bu. Ya. Jadi jangan lupa di rumah belajar ya, jangan keseringan main HP terus. Belajar apa tadi materi minggu depan? Keberagaman agama dan ras antar golongan. Ya, keberagaman ras, keragaman agama dan ras antar Golongan. Ya, oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Untuk menutup mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya, Bu. Oke, Nadia. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini ya, kalian mengikuti pembelajaran dengan baik ya.